wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Amanda Rizky Amatullah Salehah dengan NIM 1832567. Saya dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jurusan akuntansi. Saya sedang mengambil mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu Sistem Evaluasi dan Pengendalian Strategi Perusahaan dan Kepemimpinan Strategik. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Untuk para manajer sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik. Dan juga evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi tersebut. Dan juga semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. Di sini ada 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi, yaitu yang pertama, meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi. Yang kedua, mengukur prestasi. Dan yang ketiga, mengambil tindakan korektif, yaitu aktivitas perumusan strategi, yang dimana implementasi dan evaluasi terjadi di tingkat hierarki dalam organisasi yang besar. Proses manajemen strategis menghasilkan keputusan yang dapat mempunyai konsekuensi yang signifikan dan jangka panjang. Keputusan strategis yang salah dapat menimbulkan kerugian besar yang akan sulit untuk diperbaiki. Oleh karena itu, banyak perencana strategis sepakat bahwa mengevaluasi strategi sangat penting untuk kehidupan organisasi. Evaluasi strategi bisa merupakan proses yang rumit dan sensitif. Terlalu banyak kegiatan evaluasi terjadi dapat menghabiskan biaya yang sangat mahal dan bisa jadi kontraproduktif. Evaluasi strategi juga penting untuk memastikan tujuan-tujuan strategi yang dapat ditetapkan agar tujuan tercapai. Evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar, antara lain memeriksa dasar strategi perusahaan, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual, dan mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sejalan dengan rencana. Pengendalian organisasi terdiri dari 3 jenis, yaitu pengendalian strategis, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasional. Pengendalian strategis merupakan proses dari evaluasi strategi yang dilakukan baik strategi tersebut dirumuskan dan setelah diimplementasikan. Pengendalian manajemen berfokus pada pencapaian sasaran dari berbagai substrategi bersesuai dengan strategi utama dan pencapaian sasaran dari rencana jangka menengah. Sedangkan pengendalian operasional berpusat pada kinerja individu dan kelompok yang dibandingkan dengan peran individu atau kelompok yang telah ditentukan oleh rencana organisasi tersebut. Ada 4 jenis dasar pengendalian strategi. Yang pertama, pengendalian premis, yaitu setiap strategi didasari pada perencanaan atas premis tertentu yang asumsinya atau prediksi proses manajemen dari pemeriksaan secara sistematis dan terus-menerus untuk menentukan apakah pemikiran yang menjadi dasar strategi tersebut masih berlaku atau tidak.
Yang kedua adalah pengamatan strategi, yaitu usaha manajemen untuk memantau secara luas berbagai peristiwa di dalam atau lebih sering di luar perusahaan, yang mungkin sekali memengaruhi pelaksanaan strategi tersebut di masa depan. Yang ketiga yaitu pengendalian berupa peringatan khusus, yaitu tindakan-tindakan manajemen yang dilakukan secara teliti dan juga umumnya sangat cepat untuk memikirkan kembali strategi perusahaan karena sebuah peristiwa mendadak dan tidak bisa diharapkan lagi. Yang keempat adalah pengendalian atas implementasi, yaitu usaha manajemen yang dirancang untuk menilai apakah keseluruhan strategi harus diubah dengan mempertimbangkan hasil-hasil yang berkaitan dengan tindakan-tindakan tambahan tersebut dalam keseluruhan strategi. Organisasi dapat dilakukan dengan melakukan revisi terhadap metrik IV dan metrik EV. Metrik IV yaitu harus berfokus pada perubahan yang terjadi dalam manajemen organisasi, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, serta kekuatan dan kelemahan sistem informasi manajemen tersebut. Revisi metrik EV yaitu harus menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan dalam merespon peluang dari ancaman tersebut. Karena berbagai faktor internal dan eksternal dapat menghambat perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan tujuan tahunannya. Mengukur kinerja organisasi berguna untuk membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya. Karena untuk menyelidiki deviasi dalam rencana, mengevaluasi kinerja individu, dan menilai perkembangan yang terjadi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Mengambil tindakan korektif adalah melakukan perubahan untuk memposisikan kembali perusahaan ke tempat yang lebih kompetitif bagi masa depan perusahaan tersebut. Perubahannya yaitu termasuk membuat atau merevisi tujuan, membuat kebijakan baru, mengeluarkan saham untuk mendapatkan modal, menambah tenaga penjual untuk mengalokasikan sumber daya secara berbeda, dan membuat insentif kinerja yang baru. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Lalu materi yang kedua adalah kepemimpinan strategik. Langsung aja ke materinya. Di sini ada tujuan dari kepemimpinan strategik, yaitu menjelaskan peran dan makna kepemimpinan strategik, menguraikan kepemimpinan strategik dan proses manajemen strategik, menjabarkan kepemimpinan strategik dalam menghadapi perubahan, terus menyebutkan berbagai karakteristik kepemimpinan strategik yang baik dan efektif, menjelaskan cara menjadi pemimpin pasar dengan pendekatan compounding on the edge, pionir dan non-pionir. Definisi kepemimpinan strategik yaitu kepemimpinan strategik adalah kemampuan untuk mengantisipasi, memberi inspirasi, mempertahankan fleksibilitas, dan memperdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan strategik yang diinginkan. Tantangan bagi seorang pemimpin adalah mengarahkan komitmen ke semua orang dalam suatu perusahaan tersebut dan para stakeholder di luar perusahaan untuk meraih perubahan dan mengimplementasikan strategi yang telah dirumuskan.
Konsep strategi intent berasal dari perspektif bagaimana cara untuk mengembangkan perusahaan dan mengimplementasikan dari strategi tersebut. Di sini ada dua macam perspektif. Yang pertama, perspektif menurut model strategi fit, dan yang kedua, perspektif leveraging research. Agar dapat meraih perubahan yang baik, para pemimpin harus melakukan hal seperti memastikan pemahaman umum mengenai prioritas organisasi, klarifikasi tanggung jawab di antara para manajer dan unit perusahaan, memberdayakan para manajer yang lebih baru, dan mendorong kewenangan yang lebih rendah di perusahaan, menemukan dan mengobati permasalahan dalam hal koordinasi dan komunikasi dalam perusahaan tersebut, mencapai komitmen personal untuk berbagai visi dengan para manajer melalui organisasi, serta selalu berhubungan dekat dengan apa yang sedang terjadi di dalam perusahaan tersebut dan dengan para pelanggannya. Pembentukan kembali budaya perusahaan yaitu aktivitas yang memakan waktu. Kenapa? Karena pemimpin menggunakan sistem hadiah atau simbol-simbol dan struktur yang dimaksudkan untuk membentuk budaya perusahaan. Karena di situ terdapat nilai dan kepercayaan yang berkembang di perusahaan tersebut akan membentuk kinerja perusahaannya. Ada 3 tingkatan perubahan dalam strategi compounding on the edge. Yang pertama adalah reacting, yaitu perusahaan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan. Yang kedua, anticipating, yaitu perubahan harus mengantisipasi perubahan akibat globalisasi pasar atau munculnya segmen pelanggan yang baru dan munculnya pengetahuan. Yang ketiga adalah leading, perusahaan harus berupaya mengungguli para pesaingnya. Yang pionir di sini mampu membuat hambatan masuk bagi pendatang baru dan menikmati keuntungan yang berlebih sebagai yang pertama dibandingkan dengan pengikut yang masuk kemudian. Untuk yang non-pionir, dia dapat merebut pasar dengan kondisi. Yang pertama, perubahan yang sangat cepat untuk di mana belum ada standarisasinya produk. Yang kedua, loncatan teknologi yang lebih baik dibanding pionir pasar. Yang ketiga, menggunakan strategi produk dengan biaya produksi yang rendah atau diferensiasi produk. Dan yang keempat, strategi sesuai dengan kapabilitas dan tantangannya. Cukup sekian video paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur dan selamat tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Amanda Rizky Amatullah Salihah dengan NIM 1832546. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya